Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial menggunakan Excel. Gitu. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat selalu. Apalagi di masa PPKM ini ya, di mana COVID-nya lagi naik-naiknya gitu, lagi kerhade-hadena begitu. Semoga kita cepat melalui, semoga pandemi ini cepat berlalu gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membuat tutorial Excel gitu. Di sini kita sudah dihadapkan dengan daftar nilai. Kita akan coba menginput data pada daftar nilai ini dengan menggunakan data form. Yang pertama kita akan mencoba menginput data pada daftar nilai ini dengan menggunakan data form. Juga akan menjelaskan apa itu data form begitu. Lalu yang kedua kita akan mencoba menghitung nilai rata-rata siswa dengan menggunakan data form, dengan menggunakan rumus average begitu. Lalu juga kita akan menjelaskan rumus average tersebut. Iya, yang ketiga kita akan menjelaskan rumus count beserta fungsinya untuk mengetahui jumlah siswa pada daftar nilai yang dapat kita lihat di layar begitu. Nah, saya tidak sendirian di video ini. Saya dibantu teman-teman saya yang akan menjelaskan. Yang pertama ada Anwar Faris. Halo Anwar. Halo, hadir. Nah, yang kedua ada Hetty. Halo Hetty. Halo. Ya. Lalu yang ketiga ada Yuliana Kusmayanti. Halo Yuli. Halo. Ya. Lalu nanti kita akan saya sebagai pempraktek begitu, dan teman-teman saya yang akan menjelaskan, berikut juga memberikan instruksi begitu untuk praktek bagaimana mengisi daftar nilai dengan data form, juga rumus average dan rumus count. Oke, kita mulai dari data form. Data form yang akan dijelaskan oleh Anwar. Silakan Anwar. Baik, saya akan menerangkan tentang tutorial bagaimana menggunakan atau memanfaatkan data form pada Microsoft Excel, di mana dengan memanfaatkan data form ini, maka kita akan bisa mempermudah atau mempercepat pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian data form dahulu. Nah, apa sih data form itu? Data form merupakan salah satu fitur Microsoft Excel dalam bentuk kotak dialog yang secara otomatis akan menampilkan maksimal sampai 32 header kolom sebagai label, di mana pada setiap label tersebut terdapat sebuah kotak isian yang bisa digunakan untuk menambahkan atau mengedit suatu data. Maka dengan data form, kita bisa menambahkan data baru, menemukan baris report tertentu dengan menu-menu navigasi, atau mengubah isian data dan menghapus baris data tertentu. Saat data form Excel ini kita aktifkan, maka baris-baris data yang tersusun secara horizontal atau mendatar akan ditampilkan secara vertikal, karena default tombol perintah untuk mengaktifkan fitur data form ini tidak ditampilkan pada ribbon atau menu bar Excel.
Untuk itu, kita harus mengeluarkannya terlebih dahulu dari tempat persembunyiannya. Sebelum menggunakan alat data form ini, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan tombol perintah tombol perintah form yang secara default disembunyikan oleh Excel. Bagaimana caranya? Caranya yakni dengan melakukan customize ribbon di Excel atau menambahkan menu ini pada quick access toolbar. Kemudian langkah-langkah untuk mengaktifkan perintah atau tombol data form pada ribbon Excel yang pertama yaitu aktifkan kotak dialog customize ribbon dengan cara membuka type file seperti ini, kemudian pilih option, kemudian pilih customize ribbon. Nah, seperti ini. Atau cara yang lain, klik kanan, dengan klik kanan pada sembarang bagian ribbon. Klik kanan pada sembarang ya, terserah bagian ribbon. Lalu pilih menu customize ribbon. Customize ribbon. Kemudian setelah muncul opsi customize the ribbon pada bagian command from, pilih all command. Pilih all command. Kemudian cari dan pilih menu perintah from. Cari perintah from. Jika sudah ketemu, lalu pada bagian kanan, buatlah new group atau new tab sebagai tempat baru. Sebagai tempat baru untuk meletakkan posisi perintah form. Apabila sudah klik add, kemudian kita klik add, klik form, klik add untuk menambahkan perintah atau menu data form pada grup atau tab baru. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Dan selesai. Nah, kemudian muncullah form tersebut, data form tersebut. Kemudian kita klik form tersebut, klik OK. Nah, mungkin terlebih dahulu tab yang paling atas kita blok terlebih dahulu. Kemudian new tab, kemudian form, kemudian OK. Nah, setelah ini maka secara otomatis data form muncul secara vertikal. Maka kita dapat mengisinya dengan mudah. Contoh nomor 1, Nah Ardi, laki-laki dengan nilai 98. Kemudian kita klik new. Kemudian nomor 2, nama Faris, Anwar Faris. Anwar, kemudian laki-laki dengan nilai 98. Kemudian new. Kita buat contoh lagi, 3. Dengan nama nomor 3. Dengan nama Heti, perempuan, dengan nilai 70. Kemudian new. Kembali terus nomor 4. Nama Yuli,
Kemudian kita pilih perempuan dengan nilai 67, kemudian new. Nah, kemudian kita isi lagi nomor 5 dan nama Chandra laki-laki. Nah, seperti ini kita isi ya, dan nilai 87. Kolom ini semua kita isi sampai 11 ya, dengan nama-nama siswa. Kemudian nomor selanjutnya nomor 7 kita isi dengan Fadlan, nama Fadlan laki-laki dengan nilai 66. Sampai terisi seperti ini. Nah, ini maka dengan menggunakan data form kita akan mengerjakan suatu pekerjaan dengan mudah tanpa harus memindah-mindah tab, tanpa harus memindah-mindah form. Nah, kemudian setelah ini akan dijelaskan bagaimana caranya menghitung nilai rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel. Nah, caranya yaitu dengan rumus average. Nah, adapun rumus average ini akan diterangkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai cara menghitung nilai rata-rata. Menghitung nilai rata-rata ini dalam rumus atau fungsi average Excel. Sebelum itu, bagaimanakah cara menghitung rata-rata di Excel? Nah, pada tutorial Excel kali ini, kita akan belajar cara menghitung nilai rata-rata pada Microsoft Excel dengan menggunakan Office Excel. Anda tidak akan kesulitan untuk mencari rata-rata nilai, sebab Microsoft Excel sudah menyediakan fungsi khusus untuk menghitung nilai rata-rata sekelompok data, yakni dengan menggunakan fungsi average. Nah, rumus rata-rata itu sendiri merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Pada umumnya, nilai rata-rata digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dari sebuah data. Pada tutorial Excel kali ini, kita akan mengajak Anda untuk mempelajari rumus rata-rata Excel atau bagaimana cara menghitung nilai rata-rata pada Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi average. Sebelum mengetahui rumus average, tentu kita harus mengetahui fungsi dari rumus itu. Adapun pengertian dari fungsi average adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau rank data. Dengan kata lain, fungsi average adalah fungsi dalam Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Pada Microsoft Excel, fungsi average termasuk dalam kategori fungsi statistik. Rumus average pada Excel biasanya digunakan untuk menghitung nilai rata-rata matematika, seperti menghitung nilai rata-rata raport untuk penilaian hasil belajar siswa. Nilai rata-rata merupakan aritmatika yang dihitung dengan menjumlahkan sekelompok angka, kemudian membaginya dengan jumlah atau banyaknya angka tersebut. Nah, adapun untuk menggunakan fungsi average tersebut, cara menghitung rata-rata di Excel dengan menggunakan fungsinya mempunyai beberapa komponen. Nah, sintak atau cara penulisan fungsi Excel average
yaitu mempunyai average itu mempunyai nama fungsi Excel untuk menghitung nilai rata-rata. Sementara komponen lainnya seperti value 1 ataupun angka 1 yang wajib diisi mengenai argumen angka pertama, referensi sel, atau rentang yang akan kita hitung nilai rata-ratanya. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu values 2 ataupun angka 2, yang artinya opsional, angka tambahan lain, referensi sel, atau rentang yang ingin dihitung rata-ratanya hingga maksimum 255. Untuk eksekusinya sendiri, kita akan lihat pada tabel yang tertera di layar. Nah, pada tabel yang tertera di layar, kemudian akan kita cari nilai rata-rata siswa pada tabel tersebut menggunakan rumus average. Nah, setelah menulis data siswa dalam form di aplikasi Excel, langsung saja kita hitung nilai rata-rata siswa tersebut dengan cara ketik sama dengan pada nilai rata-rata siswa, kemudian kita ketik huruf average menggunakan huruf kapital. Atau kita ketik huruf A, V, E, kemudian muncul di sebelah kanan, kemudian langsung mengkliknya. Setelah itu, setelah mengklik, kemudian kita ketik buka kurung, Nah, kemudian kita masukkan kolom yang diisinya dengan nilai siswa, yaitu D3. Kita masukkan. Nah, kemudian ketik lagi titik 2, kemudian kita masukkan lagi kolom yang berisi nilai, yaitu D8, D9. Nah, setelah selesai, kita tutup kurung. Oke, di sini dari D3, D4, D5, kemudian D6, D7 sampai D9, tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita lihat pada contoh di atas, nilai rata-ratanya sudah ditemukan. Yang nilai rata-rata menggunakan rumus average itu adalah 80,42 sekian. Nah, angka itulah hasil nilai rata-rata dengan menggunakan rumus average tersebut. Oke, setelah kita mengetahui nilai rata-rata siswa menggunakan rumus average, selanjutnya kita akan ada penjelasan tentang rumus count beserta penggunaannya untuk menghitung jumlah siswa. Untuk itu, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari count. Fungsi count Excel hampir sama seperti fungsi average yang sudah kita bahas sebelumnya. Fungsi count pada Excel juga termasuk dalam kelompok fungsi statistikal. Digunakan untuk apa sih fungsi atau rumus Excel ini? Di sini mari kita pelajari bersama. Pengertian fungsi count Excel. Fungsi count adalah fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar dokumen. Jadi, Anda bisa menggunakan fungsi count pada
Excel untuk mendapatkan jumlah entry atau banyak kemunculan data angka number dari sebuah range atau array. Barangkali banyak yang menganggap fungsi count sama dengan fungsi sum yang termasuk dalam kelompok fungsi mathematics and trigonometry. Lalu, apa sih bedanya fungsi sum dan fungsi count? Perbedaannya ada pada nilai yang dihitung, yakni fungsi sum menghitung jumlah total nilai data, sedangkan fungsi count digunakan untuk menghitung banyak pemilik atau kemunculan data. Lalu, bagaimana cara menggunakan fungsi rumus count pada Excel? Cara menggunakan rumus count pada Excel untuk menghitung jumlah kemunculan data cukup mudah, yakni dengan mengikuti kaidah penulisan berikut, yaitu sama dengan count, buka kurung, klik value 1. Yang dimaksud value 1 di sini adalah item pertama yang berupa referensi, sel, atau rank yang ingin kita hitung jumlah datanya yang berisi angka. Lalu titik 2, terus klik value 2. Yang dimaksud value 2 di sini adalah operasional maksimalnya sampai 255 item tambahan, referensi sel atau rank lain yang akan kita hitung sel yang berisi angkanya. Lalu seterusnya sampai ke yang ingin dihitung. Terus tutup kurung, lalu enter untuk mendapatkan hasil nilai. Pada saat menggunakan fungsi count pada rumus Excel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika menggunakan fungsi count untuk menghitung banyak sel yang berisi angka, sel yang bernilai numerik, baik dalam format desimal, akuting, tanggal, atau waktu, dan lain-lain akan terhitung. Kedua, jika argumen berupa array atau referensi sel, maka rumus count hanya akan menghitung angka dalam array atau referensi. Sel yang kosong, nilai logika, teks, atau nilai kesalahan dalam array atau referensi tidak dihitung. Ketiga, pada rumus count Excel ini, argumen yang bernilai kesalahan atau teks yang tidak dapat diterjemahkan menjadi angka tidak dihitung. Keempat, jika kita masukkan nilai logika true atau false langsung ke dalam rumus count, maka akan dianggap sebagai angka. Begitu pula angka yang dimasukkan dalam tanda petik ganda yang seharusnya dianggap sebagai sebuah teks. Baik, langsung saja kita coba praktekkan. Setelah menulis data dengan nilai siswa dengan menggunakan aplikasi form di Excel, langsung saja kita hitung jumlah siswa yang ada dengan cara otomatis dengan menggunakan rumus count. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah klik di bagian sel yang terletak pada jumlah siswa untuk menghitung atau menyimpan rumus count. Lalu, di mana rumus count yaitu sama dengan, terus klik count atau bisa juga menulisnya dengan huruf COU, lalu akan muncul di sebelah kanan pilihan, lalu pilihlah count. Untuk mempermudah. Setelah itu, buka kurung, lalu klik bagian data pertama, atau bisa juga menuliskan letak selnya.
Setelah itu, klik titik 2, lalu klik bagian data yang akan dihitung, atau bisa juga menuliskannya letak selnya. Lalu beri lagi titik 2 kembali dan seterusnya sampai sampai yang ingin jumlah data yang ingin dihitung. Setelah itu tutup kurung, terus enter. Hasil jumlah data akan muncul dengan otomatis. Jadi data nilai seluruh siswa ada 7 orang. Baik, sekian penjelasan tentang cara menggunakan rumus count untuk menghitung jumlah siswa. Ya, baik teman-teman semuanya. Itulah cara menginput data dengan menggunakan data form begitu. Lalu juga tadi telah dipaparkan ya apa pengertian dari data form dan sebagainya. Lalu juga tadi telah dipraktekkan penggunaan rumus average beserta juga penjelasannya tadi. Lalu juga ada penggunaan rumus count ya tadi sebagai cara untuk mengetahui jumlah siswa yang ada pada daftar nilai yang tertera pada Excel berikut begitu. Nah, jadi itu dia teman-teman video tutorial Excel dari kita. Mohon maaf bila banyak salah begitu ya. Oke, see you on next video. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.